Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab? Ya. Semoga antum semuanya baik-baik, sehat-sehat, walafiat kapanpun dan juga setiap saat. Naam. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya serta karunia-Nya serta kasih sayang-Nya yang tak terhingga untuk kita seluruhnya. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan dan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada istrinya, keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib, kembali pembahasan kita ke pembahasan nahwu. Ya. Kita kemarin sudah membahas yang namanya al-asma, marfu'atul asma, ya, isim-isim yang marfu'. Di antaranya adalah kita bahas fa'il, ya. Fa'il. Kemudian kita jelaskan bahwa fa'il itu terbagi menjadi dua. Ada fa'il az-zahir, ada fa'il al-mudmar. Yang di sini bisa kita lihat zahir, mudmar. Yang zahir ini sudah kita bahas. Adapun yang mudmar terbagi menjadi dua. Ada yang muttasil, barizun muttasil, harusnya dia tulis bariz di sini. Kemudian mustatir, tersembunyi. Naam, dengan contoh yang sudah ada. Contoh yang bariz, yang muttasil, ada ta'ul fa'il, na'al fa'ilin, alif uthnain, wawul jama'ah, nunun niswah. Adapun mustatir contohnya daraba, darabat, zaidun daraba, hindun darabat. Kemudian i'rab, ya. Kemudian penerapan untuk i'rabnya al-fa'ilul mudmar, fa'il yang berbentuk dhamir. Bagaimana cara mengi'rab darabtu, darabna, darabta, darabati, darabtuma, darabtum, darabatunna, daraba, darabat, daraba, darabata, darabu, darabna. Ini antum hafal ini agar enggak kesulitan dalam mengi'rab ketika diperintahkan untuk mengi'rab. Lalu latihan yang ada di sini sudah kita perintahkan. Kalau belum maka Ustaz perintahkan sekarang, ini latihannya dikerjakan. Ya, karena nilai prakteknya akan Ustaz ambil dari latihan-latihan yang sudah diperintahkan. Sebagian sudah memberikan, ya, seperti Akmal itu rajin berikan latihannya. Adapun sebagian kadang sekali, kadang tidak lagi. Wallahu ta'ala alam apa penyebabnya. Mungkin karena sibuk cari jodoh mungkin, atau sibuk cari nafkah padahal belum punya jodoh. Wallahu ta'ala alam. Begitulah anak-anak di zaman sekarang, nggak tahu apa yang penting, apa yang perlu didahulukan. Yang tahunya adalah kongko, nongki-nongki,
ya, nongkrong bareng teman, mabar, itu yang dia tahu. Tawa ketiwi, kopi senja. Ini anak-anak zaman sekarang tahunya cuma itu. Padahal yang prioritas bagi mereka itu adalah belajar, karena masa-masa efektif untuk belajar, bukan ngumpul itu nanti kumpul di surga maksudnya. Jangan kumpul di dunia, nggak ada guna. Naam, terserah apapun itu alasannya, bagi mereka yang sudah maksimal dalam belajar tentu akan merasakan efek baiknya. Bagi mereka yang lalai ketika masa-masa seperti ini, mereka juga akan merasakan efeknya. Masing-masing akan merasakan. Baik. Ya, pelajaran nahwu ini sudah kita jelaskan. Latihannya silakan dikerjakan. Latihan-latihan yang diperintahkan itu dikerjakan. Lalu di antara marfu'atul asma yang kedua ada namanya naibul fa'il. Ada namanya naibul fa'il. Atau di dalam matan Ajrumiyah namanya al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Sebuah maf'ul, ya, yang tidak ada fa'ilnya, tidak disebutkan fa'ilnya, seperti itu. Hakikatnya memang seperti itu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Namun nama tenarnya yaitu naibul fa'il. Qala al-musannif, perhatikan tentang naibul fa'il biar antum enggak buta lagi tentang apa itu naibul fa'il, ya. Qala al-musannif babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al-ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله, yaitu naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah huwal ismul marfu, sebuah isim yang marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Ya, tentu dia naibul fa'il ini datang setelah fi'il juga. Setelah fi'il juga. Tapi fi'ilnya berbeda seperti biasanya. Bagaimana bedanya? Perhatikan. Fa in kana al-fi'lu madiyan, apabila fi'il tersebut berbentuk fi'il madhi, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Awalnya itu didommahkan dan sebelum akhir itu dikasrohkan, ya, awalnya fi'il madhi awalnya didommahkan dan sebelum akhir dikasrohkan. Nanti akan kita berikan contoh, maka tenang. Wa in kana mudhari'an, apabila fi'ilnya berbentuk mudhari', maka dhamma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Maka awalnya didommahkan, sebelum akhir itu difathahkan, harakatnya berbaris fathah. Naam, itu keterangan dari matan, terjemahan dari matan. Asy-syarh, penjelasannya adalah ba'da an faraghal musannif rahimahullah minal fa'il syar'a fin naibi anil fa'il. Setelah musannif pengarang kitab ini selesai menjelaskan tentang fa'il, ia pun memulai menjelaskan tentang an-naib anil fa'il. An-naib anil fa'il, naibul fa'il. Lianna hukmahu ka hukmil fa'il fi wujuhin katsirah. Kenapa demikian? Karena hukum-hukum yang berkenaan tentang naibul fa'il ini hampir sama dengan hukum-hukum tentang hukum-hukum fa'il di berbagai sisi, di berbagai sisi-sisinya yang sangat banyak. Ya. Wasammahu al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, dan dinamakan dengan al-maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ai lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu liqiyamihi maqamahu.
Maksudnya adalah tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya karena apa? Karena dia sudah menggantikan posisi fa'il tersebut. Makanya penjelasan tentang naibul fa'il hampir sama dengan penjelasan tentang fa'il, seperti itu. Naam. Itulah penjelasan tentang naibul fa'il. Kita lanjutkan penjelasan tentang naibul fa'il lagi agar lebih jelas bagi antum semuanya. Wa naibul fa'il, dan naibul fa'il pertama ta'rifuhu, pengertiannya. Mithaluhu, contohnya. I'rabuhu, cara mengi'rabkannya. Perhatikan, kita mulai dari ta'rifuhu, definisi atau pengertiannya. Huwal ismul marfu'u alladhi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu. Naibul fa'il adalah isim yang marfu' yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Sudah kita jelaskan kenapa? Karena naibul fa'il itu yang menggantikan posisi fa'il. Mithaluhu, taib, dicontohkan biar antum bisa lebih mudah memahaminya. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniya al-islamu ala khamsin. Buniya al-islamu ala khamsin. Taib. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, bahwa setiap fiil kita katakan harus ada fa'ilnya. Sahih? Masih ingat? Nah, masih ingat. Kalau kita tarik mundur ke belakang sedikit, kita katakan bahwa setiap fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Pasti ada fa'ilnya. Makanya ada yang namanya, kalau nggak ada fa'il, ada namanya naibul fa'il. Seperti itu. Kalau Nabi SAW ini contoh untuk naibul fa'il. Buniyal islamu ala khamsin. Yang mana naibul fa'il di sini? Naibul fa'il di sabda Nabi SAW ini adalah al-islamu. Ini namanya naibul fa'il. Nanti akan kita jelaskan. Kita pelajari dulu i'rabnya. I'rabnya bagaimana? Buniya. Perhatikan. Ini sama persis seperti yang disebutkan di matan. Fa in kana al-fi'lu madhiyan, apabila fi'ilnya berbentuk madhi, maka awalnya didhammahkan sebelum akhir dikasrahkan. Persis. Bu didhammahkan, niya sebelum akhir harus dikasrahkan, ni, buniya. Baik. Fi'lun madhin mughayyarus sighah. Disebutkannya di sini fi'il madhi yang bentuknya diubah. Ini disebutkannya di sini ya. Fi'lun madhin mughayyarus sighah, atau biasanya yang lebih dikenal dengan mabni lil majhul, biasanya seperti ini. Naam. Al-islamu naibu fa'ilin marfu'. Itu cara mengirabkannya. Gampang kan? Tayyib. Wadih. Asluhu, perhatikan asalnya seperti apa? Kok bisa buniyal islamu ala khamsin? Kok bunia sih? Asalnya kita harus tahu asalnya ya. Banallahul islama. Asalnya seperti itu. Banallahul islama. Allah mendirikan Islam, membangun Islam. Ini asalnya. Asalnya seperti ini. Fahudhifal fa'ilu wa huwa lafzul jalalati lil ilmi bihi. Maka dihapuslah fa'ilnya. Mana fa'il di sini? Banallahul Islam. Mana fa'il di sini? Allah, lafzul jalalah. Dihapuskan fa'ilnya. Wa huwa lafzul jalalah, itu lafaz al-jalalah, itu Allah Subhanahu wa taala, lil ilmi bihi, karena sudah diketahui. Tentu siapa lagi yang mendirikan agama Islam? Antum, kan enggak? Allah Subhanahu wa taala yang mendirikan agama Islam. Lil ilmi bihi, karena diketahui. Wa uqimal maf'ul, lalu digantikan dengan posisi maf'ul, yaitu al-Islam di sini, banallahu al-Islam, Islam di sini diganti posisinya ke posisi fa'il. Wa uqimal maf'ul al-Islam maqamahu. Jadi Islam
tadi fa'ilnya dihapuskan, yaitu lafaz jalalah ini dihapuskan, lalu Islam yang posisinya sebenarnya maf'ul dijadikan posisinya sebagai posisi fa'il, fasara marfu'an, sehingga posisi maf'ul yang di sini kan dia mansub, akhirnya dia marfu karena dia mengambil posisi fa'il, ya, ba'da an kana mansuban, setelah dia mansub tadi. Wa ghayyirat ma'ahu suratul fi'il, dan bentuk fi'ilnya pun diubah, fasara buniya al-islamu. Seperti itulah teknisnya, sistemnya seperti itu. Kenapa juga dinamakan al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, karena maf'ulnya yang menggantikan posisi fa'ilnya, dan juga fi'ilnya pun berubah. Anturannya bana jadi bunia, anturannya daraba jadi duriba, anturannya kataba jadi kutiba. Ya, seperti itu kurang lebih. Semoga bisa difahami. Naam, pengertiannya sudah, contohnya sudah, i'rabnya sudah, penjelasannya sudah. Apalagi yang akan kita bahas? Tariqatu taghyiri suratil fi'li ma'a naibil fa'il, ya. Metode atau cara merubah bentuk fi'il bersama dengan naibul fa'il. Bagaimana cara merubahnya? Perhatikan. Idza kana madiyan yudammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhirih. Apabila dia fi'ilnya fi'il madhi, maka mudah saja. Awalnya, huruf awal dari fi'il madhi tersebut harakatnya diubah menjadi dhammah. Kemudian sebelum akhir, masa enggak paham kita katakan sebelum akhir? Ya, kalau ada angka 1 2 3 4 5, sebelum akhir angka berapa? Angka 4. Seperti itu pula dengan fi'il madhi. Sebelum akhirnya yang mana? Kalau dia doroba, maka sebelum akhir itu ra. Kalau dia kataba, sebelum akhir itu huruf ta. Maka sebelum akhir dikasrohkan harakatnya. Awalnya didommahkan, sebelum akhir dikasrohkan. Naam, contoh nahu duriba, asalnya kan doroba jadi duriba. Kemudian kutiba, asalnya kataba jadi kutiba. Ukrima, apa ini? Ukrima, asalnya apa ini? Asalnya akroma, jadi ukrima. Awalnya didomahkan, sebelum akhir yaitu ra dikasrohkan. Naam. Kalau fi'il mudhari bagaimana? Idza kana mudhari'an yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Apabila dia berbentuk fi'il mudhari, maka awalnya juga sama didommahkan harakatnya, dan sebelum akhir kalau yang fi'il madhi dikasrahkan, untuk fi'il mudhari dia difathahkan harakat sebelum akhir. Naam, contohnya yudrabu, asalnya apa? Yadribu. Tapi kalau untuk merubah fi'il agar dia menjadi ada naibul fa'il, maka seperti ini, yudrabu, awalnya didhammakan sebelum akhir difathahkan, yudrabu. Yuktabu, asalnya yaktubu jadi yuktabu. Yukramu, asalnya yukrimu jadi yukramu. Naam, itu cara mengubahnya. Taib, ada pertanyaan sampai di sini? Belum jelas? Jelas lah, masa belum? Taib. Kita masuk ke pembahasan aqsamu naibil fa'il. Pembagian naibul fa'il. Kalau fa'il kemarin kita katakan pembagian fa'il ada berapa? Ada 5. Sahih?
Salah. Ada dua, ada zahir, ada mudmar. Maka kalau naibul fa'il ada berapa pembagiannya? Baik, kita baca. Qala al-musannifu wa huwa ala qismain. Nah, berarti ada dua. Dan dia terbagi menjadi dua. Zahirin wa mudmar. Zahir dan mudmar. Berbentuk zahir, ada pula berbentuk dhamir. Fadh-dhahir nahwu qaulika, yang zahir seperti perkataanmu duriba zaidun wa yudrabu zaidun wa ukrima amrun wa yukramu amrun. Ini zahir. Berarti hampir sama dia dengan fa'il. Gampang sekali berarti. Kalau fa'il sudah kita fahami, berarti naibul fa'il ngikut aja. Asy-syarh penjelasannya. In qasama naibul fa'il kaman qasamal fa'il ila zahirin wa mudmar, ya. Naibul fa'il terbagi seperti terbaginya fa'il, yaitu kepada dua hal, yaitu zahir dan mudmar. Fa amma zahir, adapun yang zahir dari naibul fa'il, fanahu qaulika, seperti contoh pada firman Allah Ta'ala, duriba mathalun, wa qaulihi Ta'ala yu'raful mujrimuna. Yang mana naibul fa'il di sini? Duriba. Salah, itu fi'ilnya. Naibul fa'il mathalun, duriba mathal. Dan yu'raful mujrimun, yang mana naibul fa'il di sini? Al mujrimun. Naam, fakullun min mathalun wal mujrimun naibu fa'ilin wa huwa marfu'. Maka setiap dari mathal dan wal mujrimun merupakan naibu fa'il wa huwa marfu', yang marfu'. Fi qawlihi mathal bid-dhammah, ya, pada contoh mathalun marfu'nya dengan dhammah li'annahu ismun mufrad, karena dia merupakan isim mufrad, ya. Wa marfu'un fi qawlihi al-mujrimun bil waw. Adapun di dalam contoh al-mujrimun marfu'nya dengan waw. Kenapa demikian? Karena li'annahu jam'u mudzakkarin salim, karena dia merupakan jamak mudzakkar salim yang sudah kita jelaskan. Yang anak adalah bertanya lagi, kok jamak mudzakkar salim dengan waw, Ustaz? Waduh, kacau lah, kita kembali ke atas lagi, jauh ke atas. Baik. Itu pembagiannya sama dengan pembagian fa'il, jadi mudah sekali. Ada yang zahir, ada yang mudmar. Adapun yang mudmar, nah, yang mudmar ini yang akan kita bahas. Yang mudmar kita bahas saja sampai selesai ini. Yang mudmar, qal wal mudmaru 12 nahwu qaulika duribtu duribna duribta duribti duribtuma duribtum duribtunna duriba duribat duriba duribu duribna. Ada 12. Jadi sama kayak fa'il yang mudmar. Ini naibul fa'il yang mudmar. Asyar penjelasannya, an-naw'u tsani min aqsami naibil fa'il, pembagian yang kedua dari pembagian naibul fa'il yaitu al-mudmar yang berbentuk dhamir. Wa qad mathala lahu al-musannif bi suwarihi al-mukhtalifah allati yaridu 'alaiha. Dan pengarang kitab sudah memberikan contoh di dalam matan yang sudah kita bacakan tadi dengan contoh-contoh yang berbeda, dengan bentuk-bentuk yang berbeda yang telah dijelaskan di dalam matan. Wa nahnu nadhkuru laka mithalan minal Qur'anil Karim, dan kami contohkan kepadamu dari Al-Qur'anul Karim waqa'a fihi naibul fa'il mudmaran, yang terdapat naibul fa'il dengan bentuk dhamir, wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu merupakan firman Allah Ta'ala, wa qad ukhrijna min diyarina, waqad ukhrijna min diyarina, dan kami telah dikeluarkan dari daerah-daerah kami, dari kampung-kampung kami. Fa qauluhu ukhrijna, maka firman Allah Ta'ala ukhrijna itu fi'lun madin mughayyarus sighah, yang telah diubah sighahnya. Wa na di situ merupakan dhamirun muttasilun mabniyun, boleh ditambah dhamirun barizun muttasilun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'il, di posisi rafa karena dia merupakan naibu fa'il. Wa hakadha yuqalu fi i'rabi baqiyati ad-dhamair allati dzakaraha al-musannif wa qad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il, ya. Dan demikianlah penyebutan i'rab di sisa-sisa dhamir lainnya yang telah disebutkan oleh musannif. Waqad dzakartu dalalata kulli dhamirin fi babil fa'il, dan telah aku sebutkan dalalah, ya, dalalah penyebutan
penunjukan setiap dhamir di babul fa'il, di bab tentang fa'il. Jadi sama pembahasan dhamir yang dhamir di fa'il sama dengan dhamir yang di naibul fa'il, sama-sama. Tau aman bahasa Arabnya. Sama, persis karena sama-sama dhamir. Bedanya yang satu i'rabnya fa'il, yang satu i'rabnya naibul fa'il. Itu saja bedanya. Adapun mabninya sama, dalalahnya juga sama, enggak ada bedanya. Maksud dalalah yang seperti apa? Dalalah lil mutakallimil wahid, lil mutakallimatil wahidah, dalalah lil mukhatab, lil mukhatabaini, lil mukhatabin, lil mukhatabah, lil mukhatabat, lil ghaib, lil ghaiban, lil ghaibin, dan lain-lainnya, itu maksudnya. Nah, sudah kita jelaskan di dhamir tentang fa'il. Adapun sisanya ini latihan-latihan yang ada di sini, kerjakan. Ustaz nggak tahu Ustaz ini apa maksud latihannya, ya kerjasama kalau gitu, biar pintar. Tayyib, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Masalah UTS, masalah praktek sudah kita Ustaz jelaskan, nilai prakteknya diambil dari latihan-latihan yang sudah diperintahkan, ya. Kalau ternyata nggak buat latihan-latihannya, maka jangan tangisi nilai prakteknya. Kalau gitu tangisi tingkahnya saja, kenapa nggak mau belajar, kenapa nggak mau mengerjakan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.